Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang siapa Titan Shifter terkuat dan kemampuannya. Nah, di pembahasan kali ini, kami akan mengulas pengguna Titan Shifter yang telah mati. Dalam kisahnya, banyak pewaris Titan yang kalah atau mewariskan ke orang selanjutnya. Penasaran siapakah orang-orang tersebut? Mari lanjut ke pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut pengguna Titan Shifter yang telah mati versi Efek Anime. Marcel Galliard. Marcel merupakan seorang Eldia yang menjadi pejuang dari bangsa Marley. Dalam kepribadiannya, Marcel sangatlah baik hati dan cerdas. Karena kecerdasan dan baik dalam memutuskan sesuatu, Marcel akhirnya dijadikan pewaris dari Joe Titan. Mengingat pengguna Joe Titan haruslah orang yang cerdas. Apalagi kekuatan dan kecepatan cakarnya bisa saja dengan mudah merobek mangsa. Nah, di sini Marcel digunakan oleh bangsa Marley sebagai penghancur senjata dari serangan musuh seperti peperangan berlalu. Setelah berhasil mengendalikan secara penuh, Marcel juga diikutkan dalam misi perebutan Founding Titan. Dengan alasan bahwa ia bisa mengatur strategi dan pengetahuan baru di misi tersebut. Namun sayangnya, sebelum melakukan hal itu, di tengah perjalanan, Marcel diserang oleh Titan Ymir yang baru bangun bertahun-tahun. Alhasil kemampuannya berpindah kepada Ymir. Jadi bisa dikatakan kalau kematiannya sangat tragis dan penuh dengan keputusasaan. Ditambah lagi sebelumnya, ia telah membuat trainer menjadi putus asa. Uri Reis. Sebelum-sebelumnya, Uri adalah keluarga kerajaan biasa. Namun suatu ketika keadaan memaksanya untuk menjadi pewaris Founding Titan. Mengingat kekuatan Founding Titan terus-menerus diwariskan ke keluarga Reis. Uri adalah seorang raja yang mendiami Pulau Paradis selama bertahun-tahun. Selain itu, ia juga adalah paman dari Hisoria Reis. Di pemerintahannya, Uri selalu menyembunyikan dan merahasiakan kalau dirinya adalah salah satu Titan Shifter. Itu bertujuan agar tidak terjadinya konflik yang besar, mengingat saat itu musuh para penduduk adalah Titan. Nah, tujuan utama dari Uri Reis adalah membuat peradaban di dalam dinding damai tanpa suatu peperangan. Yang hanya mengetahui kalau ia adalah Titan adalah Kenny Ackerman saja. Akan tetapi Kenny juga merahasiakannya, lantaran ia sudah kalah saat bertarung melawannya. Dan mulai dari situ, Kenny selalu mengikuti perintah dari Uri. Meskipun Uri adalah seorang Titan Shifter, ia tidak mau menggunakan kekuatannya untuk membasmi Titan. Lantaran ia tahu bahwa Titan yang ada di luar dinding adalah bangsa Eldia. Setelah beberapa tahun menjadi Titan Shifter, akhirnya ia memutuskan untuk mewariskan Founding Titan kepada keponakannya. Tak lain adalah kakak dari Historia yang bernama Frida Reis. Uri melakukan hal itu karena jika Founding Titan digunakan orang lain maka bisa dipastikan untuk kejahatan. Mengingat harus dari keluarga Reis yang harus memilikinya. Frida Reis. Seperti disinggung di awal, Frida adalah pewaris setelah Uri Reis. Menariknya, Frida secara sukarela menjadi pewaris dari Founding Titan saat itu. Akan tetapi, waktu menjadi pewaris Founding Titan sangatlah singkat. Dikarenakan Grisha yang berprofesi sebagai dokter pun mengambil alih Founding Titan-nya. Atas kejadian itu, keluarga Reis sangat marah. Lantaran apa yang dilakukan Grisha sangatlah kejam. Dengan hal itu, maka kekuatan dari Founding Titan menjadi bercampur dengan Attack Titan. Jadi bisa dikatakan kalau Frida adalah wujud Founding Titan asli yang terakhir. Atas kematiannya, Hisoria yang menunggunya untuk diajari membaca pun kesepian. Lantaran hanya ialah yang memperhatikannya. Jadi waktu itu, Hisoria tidak mengetahui kalau orang tersebut adalah kakaknya. Mengingat Hisoria tidak diberitahukan oleh keluarganya. Grisha Yeager. Grisha sebelumnya hanyalah orang Eldia biasa yang mempunyai dendam kepada bangsa Marley. Itu terlihat saat adiknya dihabisi oleh prajurit Marley karena hal sepele. Suatu ketika perasaan balas dendamnya muncul lagi saat bertemu dengan kelompok pemberontak. Singkatnya, saat ia mewariskan kekuatan dari Kruger. Apalagi ia juga berhasil merebut Founding Titan dari keluarga Reis. Setelah semua harapannya terwujud, Grisha mewariskan kepada anaknya yang tak lain adalah Eren Yeager. Dengan tujuan agar Eren di suatu saat bisa membebaskan bangsa Eldia dari kegelapan. Mengingat lagi, ia mengetahui kalau anaknya berupaya menghabisi seluruh Titan yang ada. Namun sayangnya ia harus menangis di alam baka.
lantaran Eren berupaya menghancurkan dunia dengan memanfaatkan kekuatan Founding Titan darinya. Eren Kruger. Kruger pertama kali dilihatkan pada season ketiga, tepatnya pada saat Eren mengingat ingatan dari ayahnya, yang mana Kruger adalah seorang prajurit dari Marley. Kruger melakukan hal itu untuk memata-matai apa yang dilakukan Marley selanjutnya. Bahkan ia adalah ketua pemberontak dari Eldia yang dijuluki sebagai si burung hantu. Namun ia tidak sekalipun menunjukkan identitasnya kepada anggotanya. Tujuannya untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah di kemudian hari. Suatu hari kelompok pemberontak mulai banyak pendukung. Bahkan ada seorang keturunan dari anggota kerajaan yang tak lain adalah Diana Fritz. Nah, hal itu memperkuat kelompok tersebut. Mengingat Diana mengetahui seluk-beluk dari Titan. Ditambah lagi kemampuan dari Grisha Yeager. Suatu ketika kelompok itu diketahui oleh Marley. Akibatnya para anggotanya pun dipaksa menjadi Titan liar. Namun sebagai ketua, Kruger tidak bisa menolongnya. Di situasi itu, ia baru mengungkap semua rahasianya kepada Grisha, bahwa dirinya adalah seorang Titan Shifter Attack Titan. Tapi belum jelas kenapa Kruger menjadi Titan tersebut. Pastinya ia sudah menjadi Titan selama 13 tahun. Jadi sekarang adalah masa terakhirnya menjadi Titan. Dengan melihat segenap tekad dari Grisha, Kruger mempercayakan kekuatannya kepadanya. Selain itu, ia berharap Grisha bisa memenuhi harapan beserta kebebasan Eldia hingga titik terakhir. Bukan hanya itu saja, Kruger juga menanamkan tekad bahwa bangsa Eldia bisa bebas dari penindasan Marley di suatu saat nanti. Porco Galliard. Porco adalah salah satu dari pejuang Marley, yang sebelumnya ia gagal mewarisi kekuatan dari Armor Titan. Tapi suatu hari ia diharuskan menjadi pewaris Titan lagi, tapi kali ini adalah Joe Titan. Dalam kisahnya, Porco sangat cocok dengan karakteristik dari Joe Titan. Bahkan kekuatan dari Joe Titan semakin gesit daripada sebelumnya. Selain itu, wajah dari Joe Titan juga ditutupi seperti armor, yang membuatnya semakin garang dan kuat lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, Porco akhirnya membiarkan dirinya dimakan oleh Falco. Jadi sekarang yang menjadi Joe Titan adalah Falco. Dalam bentuk Titan-nya, Falco sangat berbeda dengan Galliard, yang mana Joe Titan Falco bisa terbang. Ia bisa melakukan hal itu karena ia mengingat bahwa di zaman kuno Joe Titan bisa terbang. Bertolt Hoover. Bertolt merupakan seorang pejuang dari Marley. Karena bakat dan kemampuan yang ia miliki, ia pun terpilih menjadi pewaris dari Titan kolosal. Jadi diam-diam Bertolt adalah si penghancur. Meskipun menjadi kolosal Titan, menariknya, Bertolt sebenarnya tidak ingin membunuh manusia. Namun jika tidak melakukannya, negaranya bisa saja hancur. Dalam kisahnya, Bertolt lah yang menjebol dinding Paradis pertama. Dan itu menandai pertarungan antara Marley dan Paradis pertama dan seterusnya. Sampai suatu ketika, akhirnya Reiner dan Bertolt mengungkapkan rahasianya. Dengan tujuan sebentar lagi ia bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Mengingat sudah 3 tahun lamanya tidak kembali. Tapi pada waktu itu, Bertolt juga dalam kondisi yang tidak bagus. Yaitu antara menculik Eren atau menyelamatkan Annie, mengingat ia mempunyai perasaan kepadanya. Namun sayangnya semua tujuannya gagal, dikarenakan dirinya berhasil dikalahkan oleh Armin dan Eren, terutama oleh rencana cerdas Armin. Lantaran Armin telah mengorbankan dirinya demi bisa mengalahkannya. Atas kekalahannya itu, pasukan Survey Corps menghidupkan Armin dengan cara menjadikannya sebagai pewaris kolosal Titan menggantikan Bertolt. Jadi nasib dari Bertolt sangatlah malang. Apalagi ia dimakan musuh yang ia anggap sebagai temannya sendiri. Ymir. Ymir sebelumnya bukanlah seorang Titan, melainkan seorang anak dari daerah terpencil. Namun suatu ketika kehidupannya berubah drastis. Itu ketika ia dijadikan sebagai dewa Ymir yang masih berusia belasan. Namun suatu ketika ia digerebek oleh pemerintahan, lantaran ia telah melakukan suatu larangan. Dan alhasil, Ymir dan golongannya dijadikan Titan liar. Beberapa tahun berlalu, akhirnya ia bangun lagi dan tak sengaja memakan Marcel yang mempunyai kekuatan Titan. Alhasil ia pun berubah menjadi manusia kembali. Meski mempunyai kekuatan Joe Titan, dirinya malah tidak mau menggunakan kekuatan tersebut. Alasannya, ia hanya ingin menjadi manusia biasa yang bebas. Mengingat sebelumnya ia selalu dihina dan dikucilkan. Beberapa tahun setelah menjadi manusia biasa, ia mempunyai teman yang mempunyai latar belakang yang sama. Ia adalah Crystallins,
Tak lain adalah Historia Ares. Atas hal itu hidupnya mulai berubah. Namun suatu ketika Ymir diharuskan menggunakan kekuatannya. Dikarenakan ia dan Krisa sedang di posisi yang terpojok. Dan akhirnya ia menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Krisa dan lainnya agar selamat dari Titan. Setelah wujud dari Jawa Titan diketahui oleh Rainer dan lainnya, Ymir pun memutuskan untuk membalaskan rasa bersalahnya kepada Rainer. Dengan cara mengorbankan dirinya agar pejuang dari Marley menjadi pewaris Jawa Titan berikutnya. Tak lain adalah Porco Galliard. Jadi Porco meneruskan menjadi Jawa Titan sama seperti kakaknya. Nah, mungkin itu saja pengguna dari Titan Shifter yang telah mati. Dari beberapa karakter tersebut ada yang bersifat baik dan jahat yang melatar belakangi masa lalunya. Jadi sebenarnya mereka melakukan hal itu hanya untuk kedamaian, meskipun mereka tahu bahwa tidak ada lawan yang benar-benar ada. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.